Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rosalina Nurdi. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada saya, yaitu jelaskan 4 pilar pendidikan berdasarkan International Commission of Education 24 country. 1. Learning to know. Pilar pertama ini memiliki arti bahwa para peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman. 2. Learning to do. Pilar kedua ini menekankan pentingnya interaksi dan bertindak. Di sini para peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan nyata. Belajar untuk menekankan ilmu yang didapat, bekerja sama dalam sebuah tim guna untuk memecahkan masalah dalam berbagai istilah dan situasi dan kondisi. 3. Learning to be. Pilar ketiga ini artinya bahwa pentingnya pendidikan dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan dan cita-citakan. Learning to live together. Pilar terakhir ini artinya menanamkan kesadaran kepada para peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Jadi, mereka harus mampu hidup bersama. Dengan makin beragamnya etnis di Indonesia, kita perlu menanamkan sikap untuk hidup bersama. 2. Pertanyaan kedua, yaitu jelaskan ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa yang lain berdasarkan identitas nasional. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. 2. Indonesia sebagai negara dengan suku bangsa terbanyak. 3. Indonesia memiliki berbagai macam bahasa, kebudayaan dan kuliner tradisional terbanyak. 4. Indonesia sebagai negara agraris. 5. Indonesia negara maritim terbesar di dunia dan memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah seperti gunung, sungai, laut, dan sebagainya. Pertanyaan ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan unsur-unsur terbentuknya negara. 1. Suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. 2. Agama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 3. Kebudayaan. Unsur terbentuknya bangsa yang ketiga adalah kebudayaan. 4. Bahasa. Bahasa adalah unsur pendukung identitas bangsa. Bahasa adalah sistem lambang yang dibentuk dari unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antara manusia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang diberikan kepada saya, yaitu jelaskan mengapa negara membutuhkan konstitusi. Jika tidak ada konstitusi dalam suatu negara, maka akan sulit untuk menjalankan roda pemerintahan karena tidak ada pembagian hak dan kewajiban yang jelas dan tertulis, sehingga dapat menyebabkan suatu negara menjadi kacau serta mengalami perpecahan. 5. Jelaskan 3 pandangan hukum negara dan warga negara. 1. Peran warga negara dalam kehidupan politik. Dalam hal ini,
fokus utama peran warga negara adalah partisipasi penuh dalam pelaksanaan kehidupan politik di Indonesia. 2. Peran warga negara dalam kehidupan hukum negara Indonesia telah diatur dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecuali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.